Sapaan Gembala, Rabu 12 Agustus tahun 2020, tema kita tentang toleransi, diambil dari Yohanes 4 ayat 3 sampai dengan yang ke-42. Jika bicarakan tentang toleransi, maka saya selalu mengingat pertemanan saya dengan teman-teman saya yang beragama lain. Di dalam pertemanan tersebut, kami dapat mendiskusikan banyak hal, baik politik maupun agama. Dan di dalam diskusi tersebut, begitu menarik, sehingga seringkali bisa sampai larut malam. Bisa terjadi di rumah teman kami, di rumah saya, ataupun juga di salah satu kafe. Nah, di dalam diskusi tersebut tidak ada yang namanya saling menghakimi, tidak ada yang namanya saling menyesatkan, tetapi yang ada adalah saling menghargai satu dengan yang lainnya. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Indonesia adalah salah satu negara yang paling beragam di dalam budaya maupun di dalam agama. Nah, kita harus melihat bahwa hal tersebut adalah anugerah dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada Indonesia. Toleransi antar umat beragama di bumi Indonesia ini bukan berarti kita merelatifkan setiap ajaran agama. Di satu sisi, kita beriman harus menyadari bahwa nilai-nilai ajaran agama lain berbeda dengan ajaran iman Kristen. Akan tetapi dalam hidup bersama, kita tidak boleh memaksakan bahwa nilai agama kita paling benar adanya kepada umat beragama lain. Toleransi dengan umat agama lain bukan berarti mengkompromikan ajaran agama kita. Tetapi bagaimana kita bisa hidup bersama dengan umat beragama lain dengan rasa saling menghormati dan saling menghargai. Frans Magnus Suseno pernah berkata bahwa setiap agama mempunyai ajaran atau doktrinnya masing-masing yang tidak bisa ditemukan, tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Bagaimana cara mempertemukannya? Frans Magnus berkata bahwa cara mempertemukannya adalah dengan jalan kemanusiaan. Di dalam Injil Yohanes kita dapat melihat bagaimana Yesus menerobos pembatas terhadap orang Samaria. Pada zaman Yesus, orang Samaria itu dianggap najis, dianggap tidak layak bagi orang Yahudi. Bahkan kalau orang Yahudi itu berjalan menuju suatu tempat dan dia harus melewati daerah Samaria, dia lebih memilih untuk memutar dibandingkan harus menginjakan kaki di daerah Samaria. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tidak setuju untuk hal itu. Dia masuk ke daerah Samaria untuk memberitakan kabar kebaikan tentang dirinya kepada orang-orang Samaria. Bahkan Tuhan Yesus menegur orang Yahudi dengan menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Kebaikan seorang tidak ditentukan dari etnis atau agama, melainkan sikap hidup sehari-hari. Tuhan Yesus melihat orang Samaria bukan sebagai musuh, melainkan sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita haruslah menerima dan mengasihi saudara sebangsa dan setanah air kita dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Gus Dur pernah berkata bahwa Indonesia ada karena keberagaman. Gereja di Indonesia harus belajar, gereja harus belajar terus-menerus mengedepankan toleransi dan kerjasama dengan umat beragama lain dalam menjaga persatuan Indonesia. Indonesia merdeka karena bersatunya orang-orang dengan berbagai latar belakang. Maka Indonesia pun akan tetap utuh dengan toleransi dan kerjasama antar umat beragama, antar etnis, dan antar apapun juga. Kita yakin dan percaya bahwa Indonesia ada karena keberagaman. Tuhan memberkati kita.